Oke teman-teman, di sini kita akan membahas tentang materi peluang. Oke, kali ini kita akan membahas materi-materi yang ada pada video berikut. Bisa kalian lihat? Tentu saja bisa, ya kan? Peluang atau probabilitas adalah cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlalu atau telah terjadi dan dapat digunakan secara luas tidak hanya dalam matematika atau statistika, tetapi juga keuangan, sains, dan filsafat. Sip, sampai di sana ngerti ya? Ngerti dong. Oke, kalau udah ngerti kita lanjut aja ya ke permutasi. Nah, secara sederhananya, permutasi ini dapat didefinisikan sebagai beberapa cara untuk mengatur beberapa atau semua anggota dalam urutan tertentu. Ada perumus yang bisa kalian lakukan pada permutasian ini adalah NPR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Di mana P sama dengan permutasi, N adalah jumlah kejadian yang bisa dipilih, R sama dengan jumlah kejadian yang harus dipilih, dan tanda seru dinyatakan sebagai simbol faktorial. Nah, di sini ada contoh soal yang bisa kalian lihat. Saya lihat ya, ada yang mau jawab? Tentu saja Anda tidak bisa karena ini video. Oke, langsung saya bacakan saja. 4 pejabat yang diundang datang secara sendiri-sendiri atau tidak bersamaan. Banyak cara kedatangan keempat pejabat sebesar. Nah, kita langsung saja menuju pada jawabannya. Diketahui N sama dengan 4. 4 itu menyatakan pejabat yang diundang. Dan R sama dengan 1 menyatakan datang secara sendiri-sendiri. Sehingga P dalam kurung 4,1 sama dengan 4 faktorial dalam kurung 4 min 1 faktorial sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial. Jadi hasilnya 4. Sip, kita lanjut ke materi berikutnya. Kayaknya saya mau ganti suara dulu. Selanjutnya kombinasi. Kombinasi adalah proses pemilihan objek atau item dari satu set atau kumpulan objek, sehingga urutan pemilihan objek tidak menjadi masalah. Adapun rumus dari kombinasi yaitu N faktorial per N min R faktorial kali R faktorial, di mana simbol C yaitu kombinasi, simbol N yaitu jumlah kejadian yang bisa dipilih, simbol R yaitu jumlah kejadian yang harus dipilih, dan simbol tanda seru yaitu simbol faktorial. Contoh soal dari kombinasi yaitu dari 5 orang kurir yang bekerja di Jakarta akan dipilih 3 orang untuk mengirim paket ke wilayah Jakarta Pusat. Ada berapa cara memilih kurir tersebut? Baik, pembahasan dari soal tersebut yaitu 3 kombinasi 5 sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dikali 5 min 3 faktorial, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 kali 2 kali 1 dikali 2 dikali 1 sama dengan 5 kali 4 per 2 kali 1. Hasilnya yaitu 20 per 2 sama dengan 10. Selanjutnya nilai peluang. Nilai peluang dapat diartikan sebagai perkiraan kemungkinan munculnya suatu kejadian di dalam sebuah ruang sampel. Adapun rumus dari nilai peluang ini dapat didefinisikan sebagai berikut. PA sama dengan NA per NS, di mana NA merupakan banyak anggota atau titik sampel insiden A, sedangkan NS banyaknya anggota atau titik sampel pada ruang sampel S. Selanjutnya, peluang bersyarat. Peluang bersyarat adalah peluang kejadian bergantung kepada peluang kejadian yang lain. Peluang bersyarat dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, peluang terjadinya kejadian A dengan syarat kejadian B terlebih dahulu terjadi, di mana rumusnya P dalam kurung A, B sama dengan P dalam kurung A irisan B per PB, dengan PB tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua, peluang terjadinya kejadian B dengan syarat kejadian A terlebih dahulu terjadi, di mana rumusnya PBA sama dengan P dalam kurung A irisan B per PA, dengan syarat PA tidak boleh sama dengan 0. Nilai harapan adalah sebuah konsep dalam statistik untuk membantu memutuskan apakah sebuah tindakan menguntungkan atau merugikan. Untuk menghitung nilai harapan, diketahui terlebih dahulu kemungkinan hasil yang akan terjadi dalam situasi tertentu dan peluang setiap kejadian. Cara mencari nilai harapan
Yang pertama, identifikasi semua kemungkinan yang terjadi. Menghitung nilai harapan dari beberapa kemungkinan adalah sebuah alat statistik untuk menentukan hasil yang paling menguntungkan sejalan waktu. Kedua, beri nilai untuk setiap kemungkinan yang terjadi. Beberapa perhitungan nilai harapan akan didasarkan pada jumlah uang, misalnya dalam investasi saham. Contoh lain menggunakan nilai numerik yang sudah jelas, misalnya untuk kasus permainan yang menggunakan dadu. Yang ketiga, tentukan peluang terjadinya tiap kemungkinan. Peluang adalah seberapa besar kemungkinan hasil yang diharapkan terjadi. Dalam beberapa situasi, seperti bursa saham misalnya, peluang bisa dipengaruhi beberapa faktor luar. Yang keempat, kalikan setiap kemungkinan dengan peluang masing-masing. Masing-masing kemungkinan akan mewakili kejadian sebagai total nilai harapan dari soal atau percobaan yang akan kita hitung. Untuk mencari nilai bagian dari tiap kemungkinan hasil, kalikan nilai tersebut dengan peluangnya. Frekuensi relatif adalah perbandingan dari banyak percobaan yang dilakukan dengan banyaknya kejadian yang diamati. Frekuensi relatif dapat dicari dengan menggunakan rumus. Frekuensi relatif sama dengan banyak kejadian dibagi banyak percobaan. Apabila peluang dari setiap titik sampel dari anggota ruang sampel S sama, maka peluang kejadian K yang jumlah anggotanya ditulis sebagai NK dapat dicari dengan rumus PK sama dengan NK dibagi NS. Contoh soal, pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya sisi dadu yang berangka genap. Pembahasan, ruang sampel S adalah kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6. NS sama dengan 6. Sisi dadu genap adalah kurung kurawa 2, 4, dan 6. NK sama dengan 3, maka PK sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Jadi, peluang munculnya mata dadu berangka genap adalah 0,5. Kejadian saling lepas. Terdapat dua buah kejadian A dan B yang kemudian disebut dengan kejadian saling lepas. Jika tidak ada elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B, peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian saling lepas. Rumusnya adalah P dalam kurung A gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Selanjutnya, kejadian tidak saling lepas. Dua buah kejadian A dan B disebut tidak saling lepas jika terdapat minimal satu elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian tidak saling lepas dengan rumus P A gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B, di mana P A irisan B menyatakan elemen yang terdapat pada kejadian B. Lalu kejadian saling bebas. Dua buah kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Peluang kejadian A dan B terjadi bersama-sama dengan rumus P A irisan B sama dengan PA dikali PB.